Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Alfiah Ibnu Malik Taudhih wa Bayan. Hari ini kita masuk di pembahasan baru, Masya Allah, terkait dengan asma al-af'al wal aswat. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif asma'ul af'ali wal aswati. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala ma nawa an fi'lin kashattana wasaf. Wasmu fi'lin wa kadha awwa wa ma. Baik. Isim-isim fi'il dan isim-isim aswat. Diikutkan sini isim suara. Karena juga terkait dengan isim suara juga sama dengan isim fi'il. Hukumnya mabni. Hukumnya mabni, beliau gandengkan. Kata beliau, mana ba'an fi'ilin. Mana ba'an fi'ilin. Apa yang menggantikan fi'il? Kasyattana wa soh. Seperti syattan dan soh. Itu menggantikan fi'il. Artinya dia isim, tapi dia seperti fi'il. Wahasmu fi'ilin. Ini yang disebut dengan isim fi'il. Wa kada awwah wa mah. Demikian pula awwah dan mah. Ini juga isim fi'il. Fadal. Qala syarih hafizallahu ta'ala asma'ul af'ali alfadun tanubu 'anil af'ali fi dalalati 'ala al-hadathi waz-zamani wa ta'malu 'amala fi'liha was-sahihu annaha mabniyatun la mahalla laha min al-i'rab. Kasyatan ismu fi'lin madin bima'na iftaraqa, wasah ismu fi'li amrin bima'na uskut, awwah ismu fi'lin mudari'in bima'na atawajja', mah ismu fi'li amrin bima'na inkafif. Baik. Kata beliau isim fi'il, dia adalah lafaz yang menggantikan fi'il dari sisi dalalah, penunjukan, alal hadat wa zaman, atas kejadian dan waktu. Dan beramal-amalan fi'il, ya kan? Isim fi'il termasuk isim beramal-amalan fi'il. Dan yang benarnya dia mabni. La mahallalah minal i'rab. Yang benarnya dia mabni, tidak mu'rab ya. Jadi walaupun dia isim, tidak mu'rab. Seharusnya kan kalau isim dari sisi dia isim, mu'rab. Dari sisi dia isim. Tapi karena dari sisi pandangan maknanya adalah fi'il, maka yang benarnya dia adalah mabni. Tidak mu'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab juga. Seperti syattan. Dia isim fi'il madhi. Syattan isim fi'il madhi bermana iftaraqa. Berpisah. Bercerai-berai. Itu namanya syattan. Soh isim fi'il amar. Bermana uskut. Diamlah. Soh. Gitu. Kemudian awwah isim fi'il mudhari. Bermana tawajjah. Sakit. Awwah. Iya. Oh, kita bilang apa? Hah? Aweh, iya. Aduh, sakit. Mah, dia isim fi'il amr juga bermakna inkafif, tahan. Mah, cukup. Iya, tahan. Terus. Qala nadim, wa ma bima'na if'al ka'amina kathur, wa ghairuhu kawai wa hayhata nazur. Apa yang bermakna if'al, maksudnya yang bermakna fi'il amr, seperti amin, itu kathur. Karena memang kebanyakan isim fi'il itu bermakna apa? Amr. Yang bermakna if'al, yaitu fi'il amr, seperti amin, iya, itu banyak. Itu lebih banyak, sering. Wa ghairuhu selainnya, itu selain bermakna amr ya, seperti wa, hayhat, itu nazur, itu sedikit. Jadi amr itu yang terbanyak. Selain amr, itu sedikit. Qala syarih ismul fi'li ala thalathati aqsamin. Al-awwal ismu fi'li amrin, al-thani ismu fi'lin mudari'in, al-thalith ismu fi'lin madin. Wa aktharuha ismu fi'li amri wa huwa ala qismaini. Al-awwal sama'in, al-thani wa qiyasiyin. Amma sama'iyu faminhu sah wa mah. Wa amma al-qiyasiyu fakama taqaddama fi babi asma'i lazimati nida'i wa huwa ma kana ala wazni fa'al min kulli fi'lin thulathiyin tamin mutasarrifin. Fatakul min nazala nazal bima'na inzil, wa min kataba katab bima'na uktub, wa min daraba darab bima'na idrib. Ini kalau antum mau ganti fi'il amr, iya, terus
Wa min adraka darab bima'na adrik. Wa hadha syadun li'annahu min adraka wa huwa rubaiyun. Baik. Kata beliau isim fi'il itu terbagi tiga. Sebagaimana fi'il itu terbagi tiga. Ada isim fi'il amar, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il madi. Kebanyakannya adalah isim fi'il amar. Dia terbagi dua, ada simai, ada kiasi. Ternyata isim fi'il amar terbagi dua, ada simai, ada kiasi. Adapun simai, maka diantara contohnya soh, mah. Adapun kiasi, maka seperti yang telah lewat. Simai artinya didengar dari orang Arab. Kalau kiasi berarti antum bisa buat dari wazan. Bisa dibuat dengan wazan. Sebagaimana telah lewat pada bab isim yang selalu lazamatin nida. Yang selalu bisa dipanggil itu kan isim fi'il amar. Dia adalah apa yang di atas wazan fa'al. Dari setiap fi'il thulathi tam mutasarrif. Kata thulathi mengeluarkan rubai dan khumasi sudasi. Kata tam mengeluarkan nakis, berarti tidak ada dia dari kana dan teman-temannya. Kata mutasarrif berarti keluar yang jamid. Keluar yang jamid. Jadi yang kiasi ini dari thulathi tam mutasarrif. Dari thulathi tam mutasarrif. Kamu katakan dari kata nazal, nazal. Bermakna inzil. Kamu katakan dari kata katabak, katab. Bukan kitab ya. Katab. Bermakna uktub. Kamu katakan dari dorobat, dorob. Bermakna idrib. Ini nanti. Jadi isim fil amar itu kadang bisa bilang dorob. Paham kan? Katab. Syarob. Dipahami kan? Faham. Semua itu isim fil amar. Iya, bermakna itu. Wa min adroka darok. Bermakna adrik. Tapi ini dianggap syad. Karena di luar daripada teori. Li'annahu min adroka wa hurubai. Kan dia dari kata adroka dan dia dari berapa huruf? 4 huruf. Kan tadi kan harus apa? Thulathi. Jadi di luar daripada teori itu namanya syad. Terus. Wasmul fi'lil madi wal mudhari la ya'ti minhu al-makisu wa innama ya'ti minhu as-sama'iyu faqat. Baik. Kata beliau isim fi'il madi dan mudhari tidak datang darinya yang dikiasi. Sesungguhnya dia cuma datang sama'i faqat. Ini faedah kita. Kalau isim fi'il amar ada kiasi, ada simai. Kalau isim fi'il madi dan mudhari tidak datang darinya kecuali tidak datang darinya kias. Dia hanya apa? Simai. Terus Qala an-nadhim wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakadha dunaka ma' ilaika. baik. Berikutnya lagi fi'il min asma'ihi 'alaika wa hakadha dunaka ma ilaika. Termasuk isim fi'il adalah lafaz 'alaika. Paham kan? Alaika. Itu termasuk isim fi'il ya, padahal dia jar majrur. Tapi masuk isim fi'il. Demikian pula dunak. Masuk isim fi'il. Demikian pula ilaika. Termasuk isim fi'il. Terus. Qala syarih min asma'il af'ali ma huwa fil asli jarun wa majrurun wa minha ma huwa fil asli dharfun thumma nukila ila ismil fi'li. فالجر والمجرور نحو عليك بمعنى إلزم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فأنفسكم مفعول به لعليكم ونحو إليك عني بمعنى تنحى عني. والظرف نحو عندك بمعنى كيف ودونك بمعنى هود وأمامك بمعنى تقدم وخلفك بمعنى تأخر. Kita sekarang tahu maknanya juga. Terus. Wa makanaka bima'na uthbut. Qala syair wa qawli kullama jasha'at wa qawli kullama jasha'at wa jasat makanaki tuhmadi au tashtarihi. Idzan min asma'il af'ali ma huwa manqulun kama taqaddama wa minha ma huwa ghairu manqulin kasah wa mah wa nahwiha. Baik. Kata beliau, termasuk isim fi'il, apa yang asalnya adalah jar majrur. Dah, termasuk isim fi'il, apa yang asalnya jar majrur. Di antaranya ada yang asalnya juga dhorof. Kemudian dipindahkan ke isim fi'il. Jadi ini namanya isim fi'il mangkulah. Isim fi'il yang dipindahkan dari asal. Asal jar majrur, asalnya dhorof. Menjadi isim fi'il. Fal jar majrur contohnya alaika bermakna ilzam. Jadi kalau antum dapat alaika mana ilzam. Iya.
Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ini diantaranya. Makanya anfusakum mansub. Anfusakum mansub. Maf'ulun bih dari fi'il amar. Dari isim fi'il amar. Wahai orang-orang beriman. Alaikum anfusakum. Ilzam anfusakum. Jagalah dirimu. Fa anfusakum maf'ulun bih untuk alaikum. Kemudian contohnya juga adalah ilaika. Ilaika anni. Apa maknanya ilaika anni? Bimakna tanahha anni. Menjauh dariku. Menyingkir dariku. Jadi alaik tetap. Jadi kalau ya ilaik menjauhlah. Dia suruh menyingkir. Ilaika anni. Pergi dariku. Pergi dariku. Waddarb, darab. Contohnya indak. Bermana kif. Jadi kalau dibilang indak. Kif. Diam situ, diam. Berhenti. Dipahamkan? Sering dipakai di orang Arab. Apalagi di bahasa Amiyah malah lebih sering dipakai isim fi'il amr. Daripada fi'il amr. Kalau orang Amiyah malas buat fi'il amr. Paham tak? Malas mereka buat fi'il amr. Lebih banyak isim fi'il amr. Mana ada jarang bilang, uskut. Enggak. Dia bilang, sah. Iya kan? Lebih banyak isim fi'il daripada apa? Fi'il yang mereka pakai. Yang mereka pakai. Karena kalau fi'il butuh dipikir lagi. Apa fi'il mudhari'nya? Supaya bisa dibuat fi'il amr. Repot. Kapan diucapkan? Iya. Jadi ini darab. Bermakna indak. Bermakna kif. Dunak. Bermakna khud. Jadi kalau bilang dunak. Ambil ya. Dunak. Dunak kitab. Ambil kitab. Ambil kitab. Iya. Kadang biasa juga dipakai dalam bahasa Arab. Dunak tafsilah. Dunak tafsilah. Apa artinya itu? Ambillah rinciannya. Ambillah rinciannya. Bimana khud? Amamak bermana takoddam. Amamak bermana maju. Maju. Iya. Kholfak bimana ta'akhir. Kholfak bermana mundur. Nah, ini masalah ini. Mundur. Iya. Wa makanak bermana utbut. Makanak. Maksudnya apa? Tetap di sini. Tetap. Dipahamkan? Utbut. Nah, ini makna-maknanya. Isim bil amr. Qala syair. Wa qawli kullama jasya'at wa jasyat makanak. Tuhmadi au tastarihi. Uthbut, tetap di tempatmu. Kalau begitu, dari isim fi'il ada yang dipindahkan sebagaimana telah lewat. Dan darinya ada yang tidak dipindahkan seperti soh dan mah atau yang semisalnya. Terus. Qala an-nadim kadza ruwaida balha nasibaini wa ya'malani al-hafdha masdaraini. Demikian pula termasuk pula lafaz isim fi'il ruwaida, ruwaida dan balha. Keduanya sebagai penasab ya. Nasibain keduanya sebagai penasab. Wa ya'malanil khafdi masdaraini dan juga keduanya dapat beramal amalan jar yaitu menjar lafaz setelahnya. Maka keduanya adalah masdar. Jadi tergantung nanti ya, setelahnya apa? Kalau dia menasab berarti isim fi'il. Kalau dia menjar berarti dia adalah huruf jar. Iya bermakna dia masdar. Kalau dia setelahnya majrur berarti dia adalah masdar. Dipahamkan? Masdar mudhaf. Setelahnya mudhafun ilai. Terus Qala syarih min asma'il af'ali ruwaida wa balha. Wa ruwaida bima'na amhil wa balha bima'na utruk. Nahu ruwaida zaidan wa balha zaidan. Wa hiya asma'u af'alin hala kaunihima nasibaini ma'a bina'ihima wa adami tanwinihima. Wa ya'malani al-khafdha masdaraini ay idza kanat mudafatan fahiya masadiru lianna asma' al-af'ali la tudafu nahu ruwaida zaidin ay imhaluhu wa balha zaidan ay tarkuhu wa hakadha idza nuwina fahuma masdarani nahu ruwaidan zaidan wa balhan zaidan. baik. Termasuk isim fi'il adalah ruwaida dan balha. Ruwaida bermakna amhil, undur, pelan-pelan, akhirkan, itu namanya ruwaida. Iya, ruwaida, pelan-pelan. Ruwaidan ya rizki, pelan-pelan. Iya, sama dengan mahlan. Wa balha, balha zaidin, balha. Kalau balha apa? Balha bermakna utruk, biarkan, tinggalkan. Itu makna balha. Tinggalkan.
Contohnya Ruwaida Zaidan, Balha Zaidan. Dia termasuk isim fi'il ternyata ketika keduanya menasab. Bersama mabninya dia dan tidak bertanwinnya. Paham tak? Jadi dia itu isim fi'il kalau dia menasab, itu syarat pertama. Terus dia mabni, tetap Ruwaida. Ruwaida. Salah harokat berarti itu ya. Ruwaida. Ru kan dari tadi kan ru. Ruwaida. Iya. Ruwaida, Balha, Zaida. Masih isim fi'il. Ketika dia menasab, mabni dan tidak tanwinnya keduanya. Beramal khafat, ya, kalau keduanya menjadi masdar, yaitu kalau dia mudhaf, maka dia masdar. Karena isim fi'il itu sebenarnya tidak dimudhafkan. Kalau antum dibilang dia isim fi'il, tidak mudhaf. Ya kan? Tidak mudhaf. Berarti kalau dia menjadi mudhaf, berarti bukan isim fi'il. Contoh Ruwaida Zaidin, ay imhalah. Wa balha Zaidin, balha Zaidin, yaitu tarkuh. Imhalu tarkuh. Dia meninggalkannya, imhalu dia membiarkannya. Hakada idza nuwina. Demikian pula kalau ditanwin, fahuma masdaron, maka keduanya juga adalah masdar, bukan isim fi'il lagi. Bukan isim fi'il lagi. Contoh Ruwaidan Zaidan wa balhan Zaidan, maka di sini isim, bukan isim fi'il, tapi isim. Iya. Terus Qala an-nadhim wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir ma lidhi fihi al-amal. nah, kata beliau wama lima tanubu anhum min amal laha wa akhir ma lidikihil amal. Ini hukum berikutnya untuk isim fi'il amar, isim fi'il. Hukumi sebagai nakira, isim fi'il yang bertanwin, bukan. Dan apa yang ia sebagai pengganti darinya berupa amal. Paham ini maksudnya? Artinya gini, kalau ini isim fi'il amar, beramal fi'il amar. Kalau ini isim fi'il madhi, beramal fi'il madhi. Kalau dia isim fi'il mudhari, berarti beramal fi'il mudhari. Ini maksudnya. Iya. Dan apa yang ia sebagai pengganti darinya berupa amalan, itu semisal jika dia menggantikan fi'il amar, maka ia beramal amalan amar untuknya. Dan diakhirkan apa yang ia beramal padanya. Kan gini saudara, ma'mul dari fi'il itu kan boleh diawalkan. Paham kan? Boleh diawalkan, tapi untuk fi'il amr tidak boleh dia tidak boleh ma'mulnya mendahului amil. Tidak boleh ma'mulnya mendahului amil. Terus Qala syarih asma'ul af'ali ka ghairiha mimma ya'malu hamal al-fi'li fa hiya ta'malu hamala af'aliha. Fa in kana al-fi'lu laziman fa hiya lazimatun. Wa in kana muta'addiyan fa hiya muta'addiyatun. Fa nahwu sah ismu fi'li amrin fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban lianna uskut fa'iluhu mustatirun wujuban wala yata'adda wa 'alaika zaidan yansibu maf'ulan lianna ilzam zaidan yansibul maf'ul wa akhir ma lidhi fihi al-amal min sifati asma'il af'ali annaha la yataqaddamu ma'muluha 'alayha li dha'fiha fala yuqal zaidan 'alaika ala anna zaidan ma'mulun li 'alaika muqaddaman fa in jaa min kalamil arabi mithlu hadha fanuqaddiru nasiban akhira mithlu ilzam zaidan 'alaika wala ya'malu 'alaika fihi li'annahu la yasluhu ay ya'mala wa huwa mutaakhirun. baik, sampai situ dulu kata beliau. Isim fi'il seperti selainnya dari apa yang beramal amalan fi'il. Maka dia beramal amalan fi'il. Kalau amalan fi'ilnya, kalau fi'ilnya lazim, maka dia juga lazim. Kalau muta'addi, maka dia juga apa? Muta'addi. Contoh sah, isim fi'il amar, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Lianna uskut, fa'ilnya mustatir juga wujuban. Kan begitu kan? Wala yata'adda dan dia tidak muta'addi. Alaika zaidan, menasab maf'ul. Karena ilzam zaidan, menasab maf'ul. Sama. Dan akhirkan apa yang dia beramal padanya itu termasuk sifat isim fi'il. Bahwasanya dia tidak, ma'mulnya tidak mendahului atasnya karena lemahnya dia. Fala yuqal zaidan alaika, enggak. Ala anna zaidan ma'mul, untuk alaika yang dikedepankan, dalam keadaan dikedepankan. Kalau datang dalam ucapan orang Arab seperti ini, maka kita takdirkan penasab yang lain. Seperti ilzam zaidan alaika, hendak beramal
wala ya'mal 'alaika fihi padanya li'anna la yasluhu ay ya'mala wa huwa mutaakhir. Kan tidak cocok beramal dalam keadaan dia diakhirkan. Beda fi'il. Fi'il itu kuat. Sementara isim fi'il adalah lemah. Terus وهذا عليه أكثر النحاة وخالف الكسائي رحمه الله واستدل بقوله كتاب الله عليكم ومن صفات أسماء الأفعال أنها لا تعمل محذوفة فلو قال زيدا فلا تقول زيدا مفعول لاسم فعل محذوف تقديره عليك زيدا بل هو مفعول لفعل محذوف. Baik. Kata beliau demikianlah. Ini kebanyakan ahli nahwu berada di atasnya dan diselisih oleh Al-Kisai, dan Al-Kisai berdalil dengan firman Allah kitaballahi alaikum. Lihat, menurut Al-Kisai kitaballahi, kitaba itu maf'ulun bi dari siapa? Alaikum. Dipahami ini? Ini menurut Al-Kisai. Iya, termasuk sifat dari isim ini. Annaha la ta'malu mahdufatan. Termasuk sifat isim fi'il, dia tidak beramal dalam keadaan dia dihilangkan. Kalau ada orang berkata Zaidan, tidak boleh untuk katakan Zaidan maf'ul untuk isim fi'il yang dihilangkan. Takdirnya alaika Zaidan, bahkan dia maf'ul untuk fi'il mahdhuf. Paham kan? Iya. Sama dengan tadi alaikum, kita katakan itu bukan isim fi'il amr. Kalau begitu. Paham kan? Karena dia tidak beramal kepada sebelumnya. Kalau isim fi'il amr tidak beramal kepada sebelumnya. Kalau memang mansub dengan fi'il mahdhuf. Terus qala an-nadhim wahkum bitankiril ladzi yunawwanu minha wa ta'rifu siwahu bayyinu. Baik. Kata beliau hukumilah sebagai nakira isim fi'il yang bertanwin. Ya. Dan selain itu, yaitu dari yang tidak bertanwin sebagai isim fi'il yang ma'rifah. Jadi cara membedakan nakiro ma'rifahnya bukan al. Karena dia tidak kemasukan al. Caranya tanwin atau tidak. Kalau dia tanwin berarti nakiro. Kalau dia tidak tanwin berarti dia ma'rifah. Terus. Qala syarih asma'ul af'ali kabaqiyatil asma'i minhal ma'rifatu wa minhan nakiratu lakin tankiruha wa ta'rifuha yakunu bitanwini. Faman الأول فمن نون منها فهو نكرة الثاني وما لم ينون فهو معرفة وهناك أسماء أفعال لا تنون أبدا كآمن فهي معرفة دائما وأبدا وهناك أسماء أفعال لا يفارقها التنوين مثل واهن فهي نكرة دائما وأبدا وهناك أسماء أفعال تارة تنون وتارة لا تنون famata nuwinat fahiya nakiratun wa mata lam tunawwan fahiya ma'rifatun fanahu sah bima'na uskut fa idza qulna sah fahiya ma'rifatun wa idza qulna sahin fahiya nakiratun fasah bima'na uskut anil kalami ma'rufi baini wa bainak walaka an tatakallama bighairihi wasah ay uskut an kulli kalamin wa mithluha mah bima'na inkafif wa uf bima'na atadajjar. Baik. Kata beliau isim tadi isim af'al seperti isim-isim yang lain, ada yang ma'rifah, ada yang nakiro. Cuman nakiro dan ma'rifahnya sesuai dengan tanwin atau tidaknya. Apa yang ditanwin maka dia nakiro, apa yang tidak bertanwin maka dia ma'rifah. Tapi di sana ada isim fi'il yang tidak pernah ditanwin selama-lamanya. Seperti amin, maka dia ma'rifah selama-lamanya. Dan di sana juga ada isim fi'il yang tidak pernah berpisah tanwin dengannya. Seperti wahan, wah. Selalu orang bilang wahan. Iya, apa artinya wahan? Ajab, dia takjub dengannya. Iya, wah. Dia nakiro selama-lamanya berarti di sana ada isim fi'il kadang ditanwin dan kadang tidak ditanwin. Maka apa yang ditanwin maka dia nakiro, apa yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Seperti soh bermakna uskut. Kalau antum bilang soh berarti ma'rifah. Kalau antum katakan sohin maka dia nakiro. Maka soh bermakna uskut dari kalam yang sudah ma'ruf antara saya dan kamu. Kita antum bilang ada sudah dimaklumi. Artinya diam dari kalimat yang
kita berdua sepakati. Kita harus diam dari apa. Paham kan? Dan boleh antum bilang berbicara dengan kalimat yang lain. Kalau yang itu enggak. Tapi kalau dibilang sohin, berarti diamlah dari semua pembicaraan. Kalau bilang sohin berarti umum. Semua enggak boleh dibicarakan. Semisal dengan nanya mah bermakna inkafif dan up bermakna atadojjar, saya mengeluh atau murka, marah. Terus Qala an-nadhim wa ma bi khutiba ma la ya'qilu min musbihi ismil fi'li sautan yuj'alu kadzalladzi ajda hikayatan ka qaf walzam binan naw'aini fahwa qad wajab. Ini terakhir. Wa ma bi khutiba ma la ya'qil min musbihi ismil fi'li sautan yuj'alu. Ini untuk dua bait terakhir ini untuk aswat. Untuk terkait dengan asmaul aswat dan apa yang digunakan berbicara pada apa yang tidak berakal dari yang semisal isim fi'il. Ia dijadikan isim saut. Dia dijadikan namanya isim suara. Kadalladzi ajda hikayatan kaqab walzam binan nau'aini fahuwa qad wajaba. Demikian pula lapat-lapat yang menghikayatkan tentang suara seperti qab, suara jatuh pedang. Suara jatuh pedang, kalau pedang jatuh qab. Itu kan suara. Mabni. Itu namanya ismul aswat. Isim aswat. Iya. Seperti qab, suara jatuhnya pedang. Dan jadikanlah mabni pada kedua jenis tersebut, yaitu isim fi'il dan isim saut. Bagaimana? Sungguh hal tersebut wajib padanya, yaitu wajib mabni. Selesai. Asmaul af'al dan asma'u al-aswat. Aswat sedikit sekali. Terus. Qala syarih asma'ul aswati alfadhun tusta'malu ka asma'il af'ali tamaman bihaitsu innahu yuktafa biha fi dalalati ala khitabi ma la ya'qilu aw fi dalalati ala hikayati sautin min al-aswati wa hiya mabniyatun wa la mahalla laha min al-i'rabi li'annaha ashbahat harfan muhmalan wa la tatahammalu ضميرا مستترا بمعنى أنها لا تعمل فإذا كانت لا تتحمل ضميرا مستترا فمن باب أولى لا تعمل في غيره. أما أسماء الأفعال فتتحمل الضمير وتعمل حمل الفعل كقولهم لزجر الخيل هالا فتقول هالا اسم صوت مبني لا محل له من الإعراب. وقولهم لزجر البغل عدس قال شاعر عدس ما لعباد عليك إمارة. عدس اسم صوت مبني لا محل له من الإعراب. وقولهم جئ لدعاء الإبل لتشرب. وحاحا لدعاء الضأن. وعاعا لدعاء المعز ليشرب. Wasa'tashu lidu'ail himari wa yahmalu. Baik, sudah dulu sampai situ dulu sedikit. Kata beliau, isim aswat, lafaz yang dipakai seperti isim fi'il, tamaman, persis. Makanya digabungkan. Berarti sekarang kita sudah dapat tambahan isim mabni lagi. Dah, kan sudah lewat kalau isim af'al sudah biasa kan. Sekarang termasuk yang mabni adalah apa? Ismul aswat. Selesai ini, habis nih. Tidak ada lagi. Iya. Sama persis dari sisi yuktafa biha fiddalalati ala khitab bima la ya'qil. Dia dicukupkan dengannya untuk menunjukkan atas khitab yang tidak berakal. Ini bedanya. Kalau ini khitab untuk yang tidak berakal. Atau untuk menunjukkan atas hikayat suara dari suara-suara yang muncul. Iya, suara-suara yang muncul. Jadi fungsinya ismul aswat itu dua. Menghitop yang tidak berakal. Dah, artinya orang kalau panggil kambingnya apa dia bilang Yusuf? Kalau orang di kampung? Hah? Mai. Orang. Masya Allah, ya, Rizki, ngantuk? Ngantuk ya. Panggil dulu kambingmu supaya kamu tidak ngantuk. Iya. Dipahami ini kan? Nggak ada namanya. Jadi isim aswat itu biasanya dipakai untuk memanggil yang tidak berakal. Itu penggunaan pertama.
Penggunaan kedua, menghikayatkan. Tahu antum menghikayatkan? Antum menceritakan tentang suara sesuatu. Itu namanya ismul aswat. Antum bilang, gimana suara jatuhnya? Puh. Mabni itu. Paham kan? Paham Rizki? Jadi semua isim aswat. Dua itu. Paham Irham? Itu yang disebutkan. Itulah yang disebutkan. Dua fungsi ismul aswat. Dia mabni, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Li'annaha asbahat harfan. Ini alasan mabninya. Dia itu serupa dengan huruf muhmalan yang muhmal tidak punya makna. Paham tak? Ismul aswat itu mirip huruf yang tidak punya makna. Karena apa maknanya? Suara menghikayatkan suara pedang. Hup. Tidak ada maknanya. Cuma suara pedang. Suara jatuhnya pedang. Iya. Kop. Misalnya begitu. Wala tatahammalu dhamiran mustatira. Ini faedah. Dan dia tidak mengandung dhamir mustatir. Bermakna annaha la ta'mal. Dalam artian dia tidak beramal. Ini perbedaannya. Isim fi'il beramal. Kalau ismul aswat tidak beramal. Tidak beramal. Faedah kanat la tatahammalu dhamiran mustatiran. Jika dia tidak mengandung dhamir mustatir, fa min babi aula la ta'mal fi ghairi, maka tentunya min babi aula tidak beramal pada selainnya. Adapun isim fi'il, maka dia mengandung dhamir dan beramal amalan fi'il. Contoh ismul aswat seperti ucapan mereka li zajril khail, untuk apa itu zajr? Mengusir, maksudnya mengarahkan khail, onta. Halan. Fatakul, kamu katakan halan. Nah, isim halan, isim saut mabni, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Dan ucapan mereka untuk mengarahkan bigol, al-bagl, keledai, ads. Nah, bilang ads. Nah, kalau syair ads. Mali abadin alaika imaratun. At isim saut mabni la mahallu minal i'rab. Ucapan mereka, ji. Ini untuk memanggil onta supaya minum. Dia sudah tahu itu. Kalau dibilang ji. Oh, datang ku minum. Nah ya. Ini orang Arab ya. Kalau kita lain lagi kan. Ha. Ini untuk memanggil do'on. Apa do'on? Domba. Dia bilang, ha. Paham tak? Iya, suara halus kalau domba ya. Iya. A. Ini apa ini? Al-ma'az. Ini untuk ma'az. Apa ma'az? Kambing. Jadi beda domba ya, beda kambing. Iya. Untuk minum. Dia bilang sa wa tasu. Sa dan tasu. Ini untuk memanggil keledai. Sa. Wah, ada semua namanya ya. Terus ويحمل على ما لا يعقل ما هو في حكمه من صغار الآدميين ككف اسم صوت يزجر به الطفل عن تناول شيء كذا الذي أجد حكاية أجد أي أفاد حكاية صوت كقب فقب صوت السيف إذا سقط على الأرض وغاق لصوت الجراب وطاق لصوت الضرب وطاق لصوت وقع الحجارة فهذه أسماء أصوات لا محل لها من الإعراب والزم من النوعين فهو قد وجب أسماء الأصوات بنوعيها مبنية فهي أشبهت الحرف المهملة فلا تعمل ولا يعمل فيها فبناؤها من باب أولى مقارنة بأسماء الأفعال. Baik. Kata beliau, dan yuhmalu dibawa juga disamakan atas apa yang tidak berakal, apa yang merupakan dalam apa yang masuk pada hukumnya dari sigoril adamiyin. Jadi anak-anak kecil itu, paham tak? Masih dikatakan tidak berakal juga. Anak kecil seperti kah itu untuk isim suara, untuk mengingatkan anak kecil dari mengambil sesuatu. Maksudnya kalau dia menelan sesuatu, antum suruh dia keluarkan. Antum bilang apa? Kah. Maksudnya begitu. Keluarkan. Paham Rizki? Iya. Iya kan? Kita bilang Keluarkan dari.
Ini dia. Masuk juga dia dalam itu. Kemudian juga kata beliau kada alladhi ajda hikayatan ajda ay afada hikayat saut. Itu memberikan faedah hikayat tentang suara seperti kop. Kop itu suara pedang kalau jatuh di tanah jatuhnya buk gitu. Bilang apa? Mereka bilang apa? Kop. Kan tidak ada buk. Ya, ini bahasa Arab. Kop. Iya, jatuh pedang. Wagoko. Iya, dia bilang, dia hikayatkan suaranya gurau. Suaranya siapa? Burung gagak. Dia bilang, gimana suara burung gagak? Goko, goko. Kan dia bilang, kok, kok, kok. Gok, gok, gok. Itu suara burung gagak. Toko. Ini suara pukulan. Suara pukulan. Tok, tok, tok. Iya kan, Rizky? Tok, tok, tok. Dia kalau mengetuk, tok, 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 tok. 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 Itu suara jatuhnya batu. Suara jatuhnya batu apa? Tok. Wah, Masya Allah. Saya kira tadi suara toke. Ini ternyata suara jatuhnya batu. Iya. Dan ini suara-suara tidak punya kedudukan dalam al-i'rab. Berarti semua suara. Nah, semua suara. Suara kambing, antum hikayatkan. Paham tak? Hikayatkan suara kambing, mabni. Hikayatkan suara sapi, mabni. Hikayatkan suara ayam, mabni. Pokoknya kita dapat faedah. Semua suara mabni. Kalau antum mau hikayatkan suara hewan. Walzam bina annau aini fahuwa qad wajib. Itu isim suara dengan dua jenisnya mabni. Maka dia mirip dengan huruf yang tidak punya makna. Tidak beramal dan tidak diamalkan padanya. Jadi tidak butuh amil ya. Mabninya tentunya mimbabi aula mukoronatan bi asmail af'al. Kan dia digandenkan dengan isim fi'il. Terus terakhir. Faidatun asmaul aswati ala kismaini. Al-awwal ma yunada bihil hayawanu wa laysa sawtan lil hayawani. Innama huwa sawtun alifahul hayawanu. Nahu tashu tashu. Athani sawtun wuku'i syai'in. Sautu, enggak tanwin ya, salah cetak. Sautu wuku'i syai'in. Sawtu wuku'i syai'in. Baik. Faedah ini. Isim suara saudara terbagi dua. Ada yang dipanggil dengannya hewan. Dan sebenarnya bukan suara hewan itu. Bukan suara hewan itu. Tapi tidak lain dia hanya suara. Hewan itu terbiasa dengannya. Jadi hewan itu kan kalau antum mau memanggil dengan sesuatu. Misalnya antum kasih minum. Biasakan dengan suara ini. Nanti dia akan datang kalau begini. Paham tak? Jadi bukan suara hewannya. Tidak harus antum panggil kambing. Begitu. Tidak harus. Bisa antum panggil Rio. Gitu. Biasa dong kalau antum bilang Rio, dia datang begitu. Tahu rezeki kan? Iya, tergantung. Dia suara, bukan dah harus suara hewan itu. Dia adalah suara yang hewan itu terbiasa dengar kalau diberikan itu misalnya. Contohnya tusuk. Nah, ini kan adalah untuk memanggil siapa tadi tusuk? Tusuk. Memanggil siapa? Himar, keledai. Tidak ada suaranya keledai tusuk. Tidak ada. Iya. Dan yang kedua ada namanya suara jatuhnya sesuatu. Jadi suara itu ada dua. Suara untuk memanggil hewan walaupun bukan suara hewan. Dan ada suara jatuhnya sesuatu. Seperti tadi itu. Jatuh pedang, jatuh batu. Iya. Alhamdulillah. Selesai tentang isim fi'il dan isim af'al. Masya Allah. Bisa. Bisa juga jar majrur biasa. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. La ilaha illa anta.